Desa itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran sebuah pemukiman yang baru saja menyambut kehidupan baru. Di ambang senja, ketika langit membias jingga dan ungu, Naya merasakan dingin yang merayap, bukan dari hembusan angin, melainkan dari udara yang terasa berat di sekelilingnya. Rumah anyaman bambu itu berdiri kokoh, namun di balik ketenangannya, ada desas-desus yang berbisik dari balik rimbunnya rumpun bambu. Di sampingnya, rumpun bambu yang tinggi menjulang, seolah mengawasi, menyimpan rahasia kelam yang tak terucap. Naya baru melahirkan Arya, putranya, 3 hari yang lalu. Kehadiran Arya seharusnya membawa sukacita yang melimpah. Namun bagi Naya, yang ada hanyalah kegelisahan yang tumbuh subur, seperti lumut di dinding tua. Arif, suaminya, seorang jurnalis yang terbiasa dengan fakta dan logika, mencoba menenangkannya. Hanya kelelahan Naya, bisiknya, mengelus rambut istrinya yang basah oleh keringat dingin. Perasaan ibu baru melahirkan memang sensitif. Namun Naya tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ini adalah kehadiran. Suatu malam, ketika rembulan tipis menggantung di langit, Naya terbangun oleh sensasi aneh. Bukan suara, bukan sentuhan, melainkan rasa dingin yang menusuk tulang di punggungnya. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seperti genderang perang. Ia menoleh perlahan. Kegelapan kamar terasa menelan semua cahaya. Tidak ada siapa-siapa. Namun, dingin itu tidak hilang. Ia merasa seperti ada embusan napas tepat di belakang telinganya. Panik, Naya meraih tangan Arif yang terlelap di sebelahnya. Tangannya dingin, basah oleh keringat. Ia mengguncang Arif, namun suaminya terlalu pulas. Ia memaksakan diri untuk memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi. Namun, bisikan mulai terdengar, samar-samar, seperti hembusan angin yang membawa kata-kata tanpa makna. Dia milikku. Bisikan itu mengalun, semakin jelas, semakin dekat. Lalu, Naya membuka matanya. Kegelapan seolah hidup, bergerak, membentuk bayangan-bayangan mengerikan di sudut kamar. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu berasal dari balik rumpun bambu. Pagi tiba, membawa serta sinar matahari yang seolah enggan menembus ketebalan rumpun bambu. Namun, ketenangan pagi itu terasa semu. Aroma aneh tercium di udara, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk. Namun, tak ada sumber yang jelas. Arif, yang kini terbangun, masih mencoba meyakinkan Naya bahwa itu hanyalah bunga tidur. Mungkin kau hanya berhalusinasi sayang, kita butuh istirahat, ujarnya. Namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ketika mencoba membersihkan rumah, berharap aktivitas itu bisa mengusir perasaan tidak nyaman. Saat menyapu lantai bambu, ia melihat sesuatu. Jejak kaki kecil, basah, dan kotor, menempel di lantai dekat tempat tidur Arya. Jantungnya mencelos. Jejak itu bukan jejak Arya, yang kakinya masih terlalu kecil dan belum bisa berjalan. Jejak itu lebih besar, namun tetap kecil seperti kaki. Anak-anak panik mulai menyergapnya. Ia segera memanggil Arif. Arif, melihat jejak itu, terdiam. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ini tidak mungkin, gumamnya. Meskipun ia tahu jejak itu nyata, mereka berdua mencari di sekitar rumah, mencoba menemukan sumber jejak itu, namun jejak itu menghilang di ambang pintu, seolah lenyap di telan udara. Ketakutan mulai menggerogoti Arif juga. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Naya menceritakan bisikan yang didengarnya. Dia bilang, dia milikku. Bisik Naya. Suaranya bergetar. Arif memeluk istrinya erat. Kita harus mencari tahu. Ini sudah tidak wajar. Ia teringat akan Mbah Wiryo, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Konon, Mbah Wiryo adalah satu-satunya yang berani berurusan dengan penunggu bambu. Sosok mistis yang dipercaya menghuni rumpun bambu
di samping rumah mereka. Arif memutuskan untuk menemui Mbah Wiryo. Naya tetap di rumah bersama Arya. Perasaannya campur aduk antara takut dan lega karena Arif akan mencari bantuan. Begitu Arif pergi, Naya menutup rapat semua pintu dan jendela, mengunci diri bersama bayinya. Ia memeluk Arya erat, seolah ingin melindunginya dari ancaman yang tak terlihat. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Heningnya terlalu dalam, seolah alam semesta menahan napas. Saat sedang menyusui Arya, ia mendengar suara, bukan bisikan kali ini, melainkan suara dengusan berat, seperti nafas binatang besar. Suara itu berasal dari luar, sangat dekat. Jantung berdegup kencang. Ia tahu suara itu bukan suara binatang biasa. Ini adalah sesuatu yang lain. Tiba-tiba, suara garukan keras terdengar di dinding bambu. Seolah kuku-kuku tajam sedang mencakar. Ia melirik ke arah dinding, mencoba melihat melalui celah-celah anyaman. Kemudian, sebuah mata merah menyala muncul dari celah kecil di dinding bambu. Mata itu menatap dengan tatapan penuh amarah, seolah-olah mengintimidasinya. Ia memejamkan mata, memeluk Arya semakin erat, dan mulai melafalkan doa-doa yang ia ingat. Suara garukan itu semakin intens, diiringi geraman rendah yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia bisa merasakan dinding bambu bergetar di bawah tekanan yang tak terlihat. Aroma busuk yang tercium tadi kini semakin pekat, memenuhi ruangan. Entah berapa lama ia bertahan dalam ketakutan itu, seolah setiap detik adalah keabadian. Ketika suara-suara itu mereda dan mata merah itu menghilang, Naya masih gemetar. Ia tidak berani membuka matanya, takut jika makhluk itu masih ada di sana. Ketika ia akhirnya memberanikan diri, hanya ada kegelapan dan keheningan yang tersisa. Namun, ia tahu makhluk itu nyata. Ia telah melihatnya. Arif akhirnya tiba di rumah Mbah Wiryo. Rumah Mbah Wiryo sangat sederhana, terbuat dari kayu tua yang kusam, namun memancarkan aura ketenangan. Mbah Wiryo, seorang lelaki tua dengan rambut memutih dan sorot mata yang teduh, menyambut Arif dengan senyum tipis, seolah ia sudah tahu maksud kedatangan Arif. "Masalahmu sudah saya rasakan, nak," ucap Mbah Wiryo. Suaranya serak, namun penuh wibawa. Sosok itu, dia sudah lama di sana. Dia penunggu bambu. Arif menceritakan semua kejadian yang menimpa Naya dan Arya. Mbah Wiryo mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Penunggu bambu itu tertarik pada energi kehidupan yang baru, terutama yang suci dan murni. "Anakmu, dia membawa aura khusus," jelas Mbah Wiryo. "Dia mengincar Arya." Arif merasa takut dan marah. "Bagaimana kami bisa mengusirnya, Mbah?" tanyanya. Suaranya tercekat. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Dia tidak bisa diusir begitu saja. Dia sudah menjadi bagian dari tanah itu. Namun, dia bisa diajak bicara, diajak bernegosiasi. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa penunggu bambu memiliki ikatan kuat dengan rumpun bambu yang menjadi sarangnya. Untuk menenangkan makhluk itu, mereka harus melakukan sebuah ritual kuno, sebuah persembahan yang bukan berupa tumbal, melainkan penyerahan ikrar dan penghormatan. Ritual itu harus dilakukan di bawah rumpun bambu saat bulan purnama tiba. Mbah Wiryo akan memimpin ritualnya, namun kalian harus hadir dan mematuhi setiap instruksinya. Makhluk itu sangat kuat, nak. Dia bisa membaca pikiran dan niat jahat. Kalian harus datang dengan hati yang bersih, tanpa ketakutan berlebihan, dan dengan niat untuk hidup berdampingan, pesan Mbah Wiryo. Arif mengangguk. Meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya, ia harus melakukan ini demi keluarganya. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Arif dan istrinya bersama Mbah Wiryo berdiri di bawah rumpun bambu yang lebat. Mbah Wiryo mulai membacakan mantra-mantra kuno. Suaranya mengalun, memenuhi keheningan malam. Aroma kemenyan mulai tercium, bercampur dengan aroma tanah dan daun bambu yang basah. Seiring mantra dibacakan,
Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Angin berhembus kencang, menggoyangkan rumpun bambu dengan suara gemerisik yang menakutkan. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di antara batang-batang bambu, seolah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat sedang mengelilingi mereka. Suasana berubah menjadi hawa dingin yang menusuk, lebih intens dari sebelumnya. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu begitu dekat, begitu nyata. Tiba-tiba, suara geraman berat terdengar, memenuhi udara. Sebuah bayangan besar, lebih gelap dari kegelapan malam, muncul dari balik rumpun bambu. Bentuknya samar, seperti asap hitam yang mengepul. Tiba-tiba sepasang mata merah menyala yang kini terlihat jelas, menatap lurus ke arah mereka. Itu adalah penunggu bambu. Aroma busuk yang menyengat kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Mbah Wiryo mengangkat tangannya. Wahai penunggu bambu, kami datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk hidup berdampingan. Kami menghormati tempatmu dan memohon agar kau tidak mengganggu penghuni rumah ini, terutama anak ini. Mbah Wiryo meletakkan sebuah wadah kecil berisi bunga-bunga dan beras kuning di tanah sebagai simbol persembahan. Suasana menjadi hening. Mata merah itu masih menatap tajam, seolah sedang menimbang-nimbang. Beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Mbah Wiryo masih berdiri tenang. Naya dan Arif memejamkan mata, memohon dalam hati agar makhluk itu pergi. Perlahan, bayangan hitam itu mulai surut, mundur kembali ke dalam rimbunnya rumpun bambu. Aroma busuk mulai memudar, dan mata merah itu menghilang dari pandangan. Angin mereda, dan keheningan kembali menyelimuti malam. Namun, kali ini, keheningan itu terasa berbeda, lebih tenang, seperti beban berat telah terangkat. Mbah Wiryo menghela napas lega. Dia telah menerima persembahan kita, katanya. Suaranya pelan. Namun ingat, perjanjian ini harus dijaga. Hormati tempatnya, dan dia tidak akan mengganggu lagi. Arif dan Naya merasa lega yang luar biasa. Air mata mengalir dari mata Naya, bukan karena takut, melainkan karena kelegaan. Mereka telah melewati ujian ini. Sejak malam itu, rumah mereka kembali tenang. Bisikan-bisikan menghilang, jejak kaki tak terlihat tidak muncul lagi, dan aroma busuk tak lagi tercium. Arya tumbuh sehat, dan mereka tidak lagi merasakan kehadiran yang mengintai. Namun, Mbah Wiryo berpesan, meskipun dia tidak mengganggu, dia tetap ada. Jangan lupakan keberadaannya, dan selalu jaga kesucian hati. Kekuatan spiritual dari anakmu itu. Dia merasakan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Kelak, ia akan menjadi jembatan antara dua dunia. Naya merenungkan kata-kata Mbah Wiryo. Ia tahu, meskipun ketenangan telah kembali, pengalaman itu akan selalu membekas. Ia telah belajar bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan di balik setiap sudut yang sunyi, di balik setiap rumpun bambu yang lebat, mungkin ada sesuatu yang mengawasi, menunggu untuk menunjukkan keberadaannya. Anak mereka, Arya, yang tumbuh tanpa pernah diganggu. Saat malam hari tiba, ia tampak tersenyum sendiri, seolah ada yang mengajaknya bermain dalam keheningan yang pekat.